Selamat pagi buat kita semua. Saya Mariana Rebecca Sirait dengan NIM 5213240010 dari kelas C Gizi Stamuk 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara input data dan interpretasi hasil analisis dengan aplikasi NutriSurvey. Yang pertama, data dasar food recall. Food recall adalah metode pengukuran asupan makan individu ataupun kelompok dengan mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir yang dicatat dalam ukuran rumah tangga dengan disingkat URT dan diperoleh melalui wawancara. Di sini saya telah membuat tabel tentang asupan makan saya selama 2 hari, yaitu pada tanggal 10 Mei 2024, hari Jumat, dan juga pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kemudian perhitungan energi dengan NutriSurvey. Cara menghitung energi dengan NutriSurvey, yang pertama kita buka aplikasi NutriSurvey, klik OK. Kemudian pilih menu Calculations, Energy Requirement. Kita isi dengan data pribadi kita, mulai dari nama saya Mariana Rebecca Sirait. Kemudian dengan usia saya 20 tahun. Kemudian tinggi saya 165 cm, berat saya 53 kg, jenis kelamin female ataupun perempuan, dan aktivitas saya ringan. Nah, di sini sudah terdapat hasil indeks massa tubuh saya atau IMT saya itu 19,5. Kemudian kebutuhan basal metabolisme saya itu 1387 kilokalori per hari. Kemudian tambahan kebutuhan karena aktivitas itu ada 624 kilokalori per hari, yang mana total kebutuhannya itu 2011 kilokalori per hari. Di sini terdapat rekomendasi indeks massa tubuh yaitu 21,5 dan rekomendasi energi 2114 kilokalori per hari. Nah, karena indeks massa tubuh saya berada di bawah rekomendasi IMT, maka aplikasi NutriSurvey ini memberikan solusi 2 diet tinggi energi. Kita lihat dari sini weight gain diagram, yang mana yang pertama itu 2600 kilokalori, dan yang kedua itu ada 3100 kilokalori. Kemudian kita input menu makanan yang dikonsumsi 2 hari tersebut. Ini hari yang pertama, kita buat headingsnya, breakfast, kemudian nasi putih sebanyak 100 gram, kemudian mujair gulai dengan bahan makanan ikan mujair, gram, kemudian ada santan 50 gram, kemudian ada daun singkong rebus sebanyak 20 gram. Kemudian buat headings untuk selingannya, ada roti bakar Mises dengan bahan makanan roti tawar 70 gram, kemudian Mises 20 gram. Kemudian buat makan siang, nasi putih 100 gram, nasi menu yang sama, mujair gulai, bahan makanan ikan mujair segar 60 gram, kemudian santan 50 gram,
dan juga rebus daun singkong sebanyak 20 gram. Untuk selingan sore ada wafer 60 gram, kemudian ada biskuit 40 gram. Untuk makan malam, nasi putih 100 gram, kemudian dengan menu tahu tempe sambal, dan bahan makanan tahu goreng 40 gram, kemudian tempe goreng 50 gram, kemudian sambal 30 gram, kemudian buah semangka 45 gram. Ini recall pada hari Jumat, hari pertama. Kita save dengan Mariana 1. Kemudian kita buat yang baru untuk hari kedua, yaitu hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024. Kita buat kembali headingsnya, breakfast, dengan nasi putih 100 gram. Kemudian menunya undang sambal dengan bahan udang segar sebanyak 50 gram. Kemudian ada minyak kelapa sawit 100 gram. Kemudian ada sambal 30 gram. Kemudian ada ketimun mentah 45 gram. Kemudian untuk selingan paginya ada kue lapis legit 50 gram. Kemudian untuk makan siang, menu yang sama dengan makan pagi. 100 gram. Udang segar 50 gram. Minyak kelapa sawit 100 gram. Sambal 30 gram dan juga ketimun mentah 45 gram. Kemudian selingan sore ada pastel sebanyak 100 gram dan juga ada teh manis dengan bahan makanan teh 2 gram dan juga gula pasir 10 gram. Kemudian untuk makan malam, mie bakso, menu mie bakso dengan bahan makanan mie kering sebanyak 100 gram. Kemudian bakso daging sapi itu sebanyak 85 gram. Kemudian ada buah pir 85 gram. Ini recall hari kedua, hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024. Kita simpan dengan nama Mariana underscore 2 hari kedua. Kita save. Kemudian
Untuk melihat hasil analisisnya, kita klik Calculation, Analysis of several food records. Kemudian ini file yang tadi, Marina 1 dan Marina 2. Kita klik Text dan Food Records. Kita klik OK. Maka akan terbuka keyword. Ini adalah hasil analisis food records tadi. Dari breakfast hari pertama sampai ke makan malam hari kedua dan nilai rata energinya. Airnya, protein, lemak, karbohidrat, dan yang lain. Kemudian kembali ke Nutri-Survey, kita klik menu Calculations, Analysis of several food records, pilih dua file tersebut, kemudian on diagram. Klik OK. Ini adalah diagramnya. Kita bisa klik clipboard, kemudian kita paste. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, dari diagram ini dapat disimpulkan tingkat konsumsi energi, protein, lemak, dan karbohidrat saya, yang mana berdasarkan Infodatin pada tahun 2016, pengkategorian tingkat konsumsi energi dengan kategori sangat kurang itu dengan persentase kurang sama dengan dari 70% angka kecukupan energi. Dikategorikan kurang jika 70 sampai kurang atau sama dengan 100% angka kecukupan energi. Katakan normal jika 100 sampai kurang sama dengan 130% angka kecukupan energi. Dan dikatakan lebih jika lebih sama dengan 130% angka kecukupan energi. Dan di sini untuk tingkat konsumsi protein dari Infodatin 2016 juga dengan kategori sangat kurang dengan persentase kurang dari sama dengan 80% angka kecukupan protein. Dikatakan kurang jika 80 sampai kurang dari sama dengan 100% angka kecukupan protein, dan dikatakan normal jika 100 sampai kurang dari sama dengan 120% angka kecukupan protein, dan dikatakan lebih jika lebih sama dengan 120% angka kecukupan protein. Kemudian ini ada pengkategorian tingkat konsumsi lemak dan karbohidrat berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi WNPG pada tahun 2004. Yang mana dikategorikan baik jika persentasenya 80-110%, dikatakan kurang jika kurang dari 80%, dikatakan lebih jika lebih dari 110, sampai kurang dari 120%. Nah, berdasarkan pengkategorian yang di atas itu dapat disimpulkan bahwa status gizi saya itu dengan perhitungan 19,5 kg per meter kuadrat. Sehingga termasuk kategori normal, yang mana yang normal itu dari rentang 18,5 sampai 25,0. Kemudian hasil perhitungan kebutuhan energi saya 2011 kilokalori per hari, dan rekomendasinya 2114 kilokalori per hari. Selisih dari hasil perhitungan kebutuhan energi dan rekomendasi adalah 103 kilokalori atau sama dengan 5%. Maka, hasil analisis dapat digunakan sebagai informasi tingkat pencapaian konsumsi dan untuk dapat ditindaklanjuti dengan interpretasi hasil analisis. Ini hasil analisis dari recall-nya.
rata asupan saya, yang mana energi diperoleh itu dengan persentase pemenuhan 120%, yang mana dikategorikan normal dari sumber SDT dalam Infodaten 2016. Kemudian zat gizi protein, persentase pemenuhannya ada 111%, dikategorikan normal berdasarkan sumber SDT dalam Infodaten 2016. Kemudian zat gizi lemak dengan persentase 226%, dikategorikan lebih dari sumber WNPG 2004. Kemudian karbohidrat 70% dikategorikan kurang dari sumber pengkategorian WNPG tahun 2024. Tahun 2004. Ini diagramnya. Berdasarkan diagram ini, garis vertikal ini ditunjukkan sebagai target yang mana 100%. Dari garis turun ini dapat dilihat bahwa energi, protein, dan juga lemak berada lebih dari 100%. Tapi untuk zat gizi makrokarbohidrat kurang dari 100%, yaitu 70%. Demikian hasil penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.